Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai persekutuan keluarga kita pada malam ini, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan memulai persekutuan keluarga kita pada malam ini dengan memuji Tuhan. Sungguh alangkah baiknya. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pada malam ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu, kami boleh bersekutu bersama keluarga kami masing-masing di rumah. Walaupun kami bersekutu di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan hadir di persekutuan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan mempersatukan kami dalam persekutuan kami dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan. Berkati Tuhan persekutuan kami dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah kami hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan sejauh timur dari barat. Tiada kau ingat
saatnya kita bermazmur. Mari kita membuka mazmur dari Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Mari kita membaca ayat firman Tuhan ini dengan bersaut-sautan. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian membaca ayatnya yang genap. Mazmur 82 ayat pertama sampai 8. Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang berkekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka akan tahu dan tidak mengerti apa-apa, dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Sampai sedemikian, biarlah ayat firman Tuhan ini boleh kita renungkan dan kita dapat melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Mari kita lanjutkan sambil kita mempersiapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Biarlah kita memuji Tuhan seperti rusa merindukan air. Merindukan air, begitulah jiwa. segenap hatiku Engkau, Engkau sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Jemaat yang sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat anugerah dan kebaikan-Mu. Hari ini kami dapat mengikuti ibadah persekutuan rumah tangga dalam sukacita Tuhan yang menyertai memberkati kami. Tuhan, pada hari ini
Kami telah memuji-muji nama kami, nama Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami. Dan pada hari ini kami mau duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan berbicara pada hari ini. Urapi kami semuanya mendengarkan, dan terlebih Tuhan Yesus hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau memberikan hikmat, kekuatan, dan Roh-Mu Tuhan yang berkata-kata, sehingga kami yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada saat hari ini. Demi kemurahan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih dalam nama Yesus Kristus yang ada di rumah yang menyaksikan acara ibadah persekutuan rumah tangga pada hari ini. Mari kita buka dalam Alkitab kita masing-masing yang terambil dalam Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang kedua. Kisah Para Rasul 18 ayat yang kedua. Hanya satu ayat kita renungkan. Kita akan belajar tentang satu keluarga yang cukup menarik, yaitu Aquila dan Priscilla. Mari kita perhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. Kisah Para Rasul 18 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan demikian. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu melayani dengan hati. Melayani dengan hati. Ketika kita mendengar tentang kata melayani atau pelayanan gerejawi, maka kita akan berpikir bahwa siapakah yang disebut pelayan gerejawi itu? Dan milik siapakah pelayanan gerejawi itu? Apakah mereka yang disebut dengan hamba-hamba Tuhan? Dan kemudian apakah mereka yang disebut dengan majelis? Orang-orang yang terlibat dalam pelayanan gerejawi, nah itulah yang disebut dengan pelayan-pelayan gerejawi. Ataukah ada hal-hal yang lain? Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam nama Yesus Kristus, apakah kita berpikir bahwa pelayanan gerejawi itu adalah orang-orang yang berlatar belakang sekolah teologi, atau hamba-hamba Tuhan, atau penginjil-penginjil, atau orang-orang yang bertugas di pelayanan gereja yang disebut pelayanan gerejawi? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan dalam firman Tuhan pada hari ini tentang suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla. Nah, Aquila dan Priscilla adalah keluarga Yahudi, teman sekerja Paulus. Keduanya diusir keluar dari kota Roma atas peraturan pemerintah yang dikeluarkan Kaisar Claudius pada abad 49 sampai 50 Masehi, yang mengusir semua orang Yahudi keluar dari kota Roma, sehingga mereka kembali ke kota asal mereka, dan kemudian mereka berjumpa dengan Paulus. Mereka pindah ke Korintus dan tinggal di Efesus. Nah, yang menarik dari pekerjaan mereka adalah pembuat tenda. Nah, Alkitab mencatat pasangan suami istri ini tidak dominan dalam seluruh Alkitab. Catatannya tidak banyak. Hanya dituliskan dan disinggungkan yang berkaitan dengan pelayanan Paulus. Maka ada surat-surat Paulus menyampaikan salamnya kepada Aquila dan Priscilla, atau sebaliknya Paulus menyampaikan salam Aquila dan Priscilla kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Nah, tapi yang menariknya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Aquila dan Priscilla ini adalah seorang anak Tuhan yang mencintai Tuhan dan terlibat dalam pelayanan-pelayanan rasul. Bahkan yang menariknya bahwa mereka yang bukanlah seorang yang belajar secara khusus firman Tuhan, dan mereka bukanlah terhitung golongan rasul-rasul atau penginjil-penginjil, namun memiliki dampak yang baik bagi rasul-rasul dalam pekabaran Injil. Mereka tidak dikaruniai banyak karunia.
Bahkan mereka bukanlah orang yang dapat fasih dalam berbicara atau berkhotbah yang hebat yang membuat orang terkagum dan banyak orang bertobat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan tentang melayani dengan hati. Nah, Aquila dan Priscilla ini memberikan contoh dan teladan bagi kita bagaimana melayani dengan hati. Apa yang mereka miliki mereka persembahkan kepada Tuhan, keterampilan yang mereka miliki mereka persembahkan kepada Tuhan, apa yang mereka punya mereka persembahkan kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Ada 3 bagian yang kita akan lihat pada hari ini, melayani dengan segenap hati atau melayani dengan hati, ada 3 ciri-cirinya. Bagian yang pertama dari keluarga ini boleh kita lihat dalam Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ke-18. Nah, firman Tuhan katakan demikian. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Nah, perhatikan, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Aquila dan Priscilla bukan pelayan Tuhan yang dikhususkan. Namun dengan sukacita mengambil bagian dalam pelayanan Paulus. Mereka terlibat langsung dalam pelayanan Paulus. Priscilla dan Aquila menyertai Paulus dalam pelayanan Paulus sendiri kemana Paulus berangkat. Ini cukup menarik kalau kita merenungkan bagian yang pertama dalam ciri-ciri melayani dengan segenap hati. Yang pertama adalah mereka mengambil bagian dalam setiap pelayanannya. Walaupun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka bukanlah latar belakang dari sekolah teologi dan hal lain sebagainya yang memahami benar-benar firman Tuhan, tetapi mereka mau mengambil bagian dari apa yang mereka miliki untuk pekabaran Injil dan menyertai kemanapun Paulus berangkat untuk mengabarkan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari teks firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, pelayanan bukanlah didominasi oleh orang-orang tertentu di satu orang saja, ataupun oleh satu oknum saja, atau kumpulan orang-orang yang disebut majelis saja, melainkan terlibat dalam seluruh jemaat yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dengan talenta-talenta yang dimiliki. Tujuannya untuk membangun jemaat di mana apa yang perlu untuk membangun jemaat atau gereja Tuhan. Oleh sebab itu dalam firman teks pada hari ini yang kita renungkan, mari kita mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Mari kita apa yang menjadi talenta kita, apa yang menjadi kemampuan yang ada pada kita, berilah itu dengan segenap hati kita untuk kemajuan pelayanan. Kita berkata dalam hati kita, aku sibuk. Kita berkata, aku tidak punya talenta. Kita berkata, aduh Tuhan, kayaknya aku terbatas dalam segala hal. Kayaknya orang lain lebih cocok daripada saya. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Priscilla dan Aquila, mereka adalah sepasang suami dan istri. Mereka diusir dari kota Roma. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan orang yang diusir? Pasti mereka dalam keadaan tergesa-gesa. Pasti mereka berpikir kemana kita akan pergi. Mereka akan berpikir demikian. Dan kemudian mereka pasti akan berusaha untuk bagaimana bersosialisasi dan kemudian mengakrabkan diri dengan tempat yang baru. Dan kemudian mereka sibuk dengan urusan-urusan mereka untuk supaya mereka tinggal dengan nyaman di satu kota yang baru. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, catatan firman Tuhan dalam kisah para rasul ini mengatakan bahwa dalam keadaan mereka yang diusir, dalam keadaan mereka yang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka tinggal di tempat yang baru, keluar dari kota Roma. Kemudian Priscilla dan Aquila ini menyertai Paulus, ikut bersama dengan Paulus untuk mengambil bagian dalam seluruh pelayanan para hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Tidak ada alasan sebenarnya dalam melayani Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, apapun persoalan masalah kita pada hari ini, mari kita fokus dengan masuk dan terlibat dalam pelayanan
yang Tuhan percayakan bagi kita. Seringkali kita mengatakan sebuah alasan dalam hidup kita bahwa kita sibuk. Mari kita perhatikan Priskila yang keadaan mereka dalam keadaan diusir, namun mereka mengambil bagian dalam pelayanan Paulus. Bapak Ibu, adakah di hati kita hari ini Bapak Ibu terlibat dalam pelayanan? Ataukah kita berkata bahwa aku terlalu sibuk untuk melayani Tuhan? Bapak Ibu, hari ini kita belajar dari Priskila dan Aquila. Di tengah-tengah mereka diusir di satu tempat di kota Roma, mereka diusir dan kemudian mereka mengambil keputusan untuk bersama-sama dengan Paulus untuk mengabarkan Injil. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa yang boleh kita pelajari pada hari ini. Hal yang kedua, ayat yang ke-26 dalam Kisah Para Rasul 18, ayat yang ke-26 firman Tuhan katakan demikian. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melayani dengan hati adalah menjadi rekan dalam mengoreksi dan menuntun kepada kebenaran. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Ini cukup menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam pergaulan mereka dengan Paulus, pasti Paulus juga mengajarkan firman Tuhan kepada Aquila dan Priskila dan saling mengisi satu dengan yang lain tentang firman Tuhan sehingga mereka menjadi kuat. Kita tahu bahwa Paulus ini berlatar belakang Farisi dan kemudian dia percaya dan bertobat kepada Kristus dan kemudian dia menjelaskan firman Tuhan dengan begitu sangat meyakinkan dan begitu luar biasa yang Paulus ketahui dan kemudian akhirnya Paulus berikan kepada ilmunya atau pemahamannya tentang Kristus kepada Aquila dan Priskila sehingga Priskila dan Aquila ketika mendengar tentang pelayanan daripada Apolos, kemudian Priskila dan Aquila itu menyampaikan sesuatu yang menarik kepada Apolos untuk supaya menjelaskan dengan lebih lagi teliti tentang jalan-jalan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kalimat yang cukup menarik. Orang hanya dapat menilai. Nah, pertanyaannya apakah kita dapat menilai diri kita sendiri? Sebenarnya tidak. Kita butuh orang-orang di sekeliling kita yang mencintai dan mengasihi kita untuk mengoreksi dan menuntun kita kepada kebenaran sesungguhnya. Aquila dan Priskila menjadikan diri mereka rekan dalam pelayanan untuk membangun orang-orang yang rindu dalam melayani. Apolos adalah orang yang baru dalam pelayanan. Dan kemudian ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Aquila dan juga Priskila memanggil Apolos secara khusus dan membawanya ke rumah dan kemudian menjelaskan lebih dalam lagi tentang pengetahuan akan Tuhan. Karena yang Apolos mengerti tentang jalannya Tuhan, Apolos hanya memahami sampai kepada baptisan Yohanes. Dan kemudian setelah Aquila dan Priskila menjelaskan lebih lagi teliti bahwa ada yang namanya bukan hanya selain baptisan daripada Yohanes, tapi baptisan Roh Kudus dan hal lain sebagainya disampaikan kepada Apolos. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan hal-hal lainnya mengenai Yesus disampaikan kepada Apolos sehingga Apolos mengerti bahwa ternyata ada hal yang baru yang belum dia pahami dan mengerti, dan ini yang membangun Apolos lebih lagi kuat dalam keyakinannya kepada Kristus. Teguran dan koreksian ada dua pandangan dalam sisi yang berbeda. Hal yang negatif dan hal yang positif. Hal yang negatif akan membuat kita menjadi marah dan kecewa. Kita menjauhkan diri atau merasa rendah diri dan merasa menganggap bahwa aku tidak bisa apa-apa. Dari dulu aku juga tidak bisa apa-apa, dan kemudian kita tidak mau untuk membenahi diri kita dan kita tenggelam dalam kekecewaan diri kita sendiri. Namun hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan Apolos ketika diberikan penjelasan oleh Aquila dan Priskila, walaupun suami istri ini bukanlah rasul atau pelayan-pelayan khusus lainnya, namun mereka menasehati dan memberikan arahan kepada Apolos untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Menariknya, perhatikan, sehingga ketika Apolos menerima penjelasan itu, ia mengubah dirinya
dan kemudian ternyata dia dipakai luar biasa lagi dalam pengembangan pelayanan di jalan Tuhan yang Paulus geluti dalam hidupnya. Paulus mengambil jalan untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi ketika Apolos membuka hatinya untuk diajar oleh Priscilla dan Aquila, sehingga membuat dia menjadi orang-orang yang beruntung dan dia menjadi orang-orang yang luar biasa lagi dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari mana kita mengetahui di mana kita saat ini berada? Perhatikan diri kita. Apakah kita menjadi marah dan kecewa ketika orang mengoreksi atau menegur kita? Ataukah justru kita memandang positif dan kemudian kita berubah dan kemudian kita mau untuk maju selangkah demi selangkah untuk menjadi luar biasa lagi dalam pekerjaan melayani Tuhan? Bapak Ibu, melayani dengan hati adalah melayani dengan dituntun dalam seluruh kebenaran dengan mau untuk dikoreksi. Membuka hati kita untuk mau menerima kebenaran yang terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan. Mari kepada hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka membawa dia atau Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya. Mereka memberikan hati kepada Apolos. Mereka sungguh rindu hamba-hamba Tuhan untuk memberikan suatu pelayanan yang terbaik, sehingga Aquila dan Priscilla ini memberikan itu semua kepada Apolos, sehingga Apolos luar biasa dipakai oleh Tuhan bersama-sama dengan rasul-rasul yang lain. Hal yang ketiga, yang terakhir, ayat yang ketiga, Kisah Para Rasul 18 ayat yang ketiga, saya tutup di sini. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Hal yang ketiga yang cukup menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka menjadi rekan yang bersama-sama membangun. Orang yang memberikan hatinya untuk melayani adalah orang yang menjadi rekan yang bersama-sama membangun. Mereka bukan memposisikan dirinya menjadi orang yang meruntuhkan, tapi bersama-sama untuk membangun. Perhatikan satu kalimat, ia tinggal bersama-sama dengan mereka, mereka bekerja bersama-sama. Artinya Paulus dengan Aquila dan Priscilla tinggal bersama-sama dan kemudian mereka bekerja bersama-sama. Memang mereka memiliki satu profesi yang namanya tukang kemah. Apa yang membuat orang bisa bersama-sama? Tentu ada. Contohnya, sama-sama memiliki hobi. Sama-sama menyukai satu jenis pekerjaan dan hal lain sebagainya yang membuat akhirnya mereka bersama-sama mengerjakan segala sesuatu. Nah, menariknya Paulus dan Aquila dan Priscilla, hal yang menyatukan kebersamaan mereka adalah sama-sama pembuat tenda atau kemah. Ini yang membuat mereka akrab dan hangat. Tentu saja sama-sama memiliki kerinduan untuk melayani jiwa-jiwa agar diselamatkan dalam pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada hal yang membuat mereka Bapak Ibu bersama-sama membangun. Karena mereka memiliki sama-sama satu tujuan, satu kerinduan bersama-sama untuk melayani Tuhan. Segala kegiatan yang sama, hobi yang sama adalah jembatan yang baik dalam membangun sebuah hubungan dalam pelayanan. Tujuan akhir dari jembatan itu adalah tersampaikannya Injil Kerajaan bagi semua orang. Oleh sebab itu gambaran pelayanan adalah bukan hanya di gereja, namun melayani juga di lingkungan kita berada, seperti di sekitar rumah, tempat pekerjaan kita, atau di lingkungan sanak famili kita. Mari kita membangun satu jembatan dalam hidup kita agar Injil tersampaikan. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial, gotong royong dan hal lain sebagainya yang membangun orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam nama Yesus Kristus, itu semua adalah jembatan bagi kita agar Injil tersampaikan. Orang tidak akan pernah menerima Injil kalau kita tidak membangun sesuatu yang menjadi jalan atau jembatan bagi kita dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita butuh jembatan, maka mari bersama-sama kita membangunnya. Mari bersama-sama kita mengeratkannya satu dengan yang lain, supaya kita menjadi teladan bagi Injil kebenaran itu sendiri.
Bapak Ibu Saudari sekalian dikasih dalam nama Yesus Kristus, mari pada hari ini kita belajar dari Aquila sebagai contoh dan teladan dari pelayanan dengan segenap hati yang mereka lakukan terhadap hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi saya katakan, mereka bukanlah dari golongan rasul, mereka bukanlah dari golongan ahli-ahli Taurat atau Farisi dan hal lain sebagainya. Namun mereka adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, mau terlibat aktif dalam melayani Tuhan. Walaupun satu kondisi dalam hidup mereka adalah orang yang terusir dari Roma, namun hati mereka sungguh-sungguh rindu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terlibatlah dalam pelayanan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, aktiflah dalam pelayanan di mana Tuhan percayakan kita dalam melayani. Saya berkata bahwa pelayanan itu bukan hanya ada di gereja, tapi pelayanan itu ada di mana kita berada, baik itu di lingkungan kita, baik itu di rumah kita, baik itu di sanak famili kita. Maka beritakanlah firman Tuhan. Firman Tuhan diberitakan memang di dalam lingkungan jemaat, di gereja, tetapi ketika kita terima, kita juga harus menyampaikannya kepada orang lain yang ada di sekitar kita, sehingga mereka juga mendengar Injil dan mereka menerima keselamatan dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan adalah kasih yang besar, di mana Tuhan mau seluruh orang percaya kepadanya dan beroleh keselamatan di dalam Kristus. Mari hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sambut hati Bapa itu dalam hati kita, supaya kita merindukan jiwa-jiwa sama seperti Kristus merindukan jiwa-jiwa, supaya mereka tidak terhilang, supaya mereka beroleh hidup yang kekal, dan biarlah itu juga kita miliki dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, sesungguhnya melayani bukanlah hanya tanggung jawab daripada majelis hamba Tuhan, tetapi sesungguhnya adalah pemberitaan firman Tuhan, adalah tanggung jawab orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami belajar dari Priscilla dan Aquila, di mana kedua hamba-Mu ini dipakai luar biasa oleh Tuhan. Mereka bukanlah orang yang terdidik dan terlatih dalam hal Tuhan Yesus, firman Tuhan. Mereka bukanlah juga dari golongan-golongan tertentu yang ahli-ahli dalam agama. Mereka juga Tuhan bukan terlahir dari golongan-golongan rasul yang menyaksikan Kristus hidup, melayani, bangkit, dan naik ke atas sorga. Tetapi mereka mau memberikan hati mereka untuk percaya kepada Kristus. Mereka juga mau memberikan hati mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan. Pada hari ini Tuhan taruh dalam hati kami untuk memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan dengan apa yang kami miliki. Kami mau melayani Tuhan dengan profesi yang kami miliki. Kami mau melayani Tuhan dengan keterampilan yang kami miliki. Tuhan, kami tahu bahwa kami terbatas, tapi kami percaya dengan apa yang kami miliki. Kami mau memberitakan kasih Tuhan. Kami mau memberitakan Tuhan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengar apa yang kami ucapkan dari mulut kami tentang firman Tuhan, mereka beroleh percaya dan mereka Tuhan diselamatkan oleh karena Kristus Yesus yang bekerja dalam hatinya lewat Roh Kudus-Mu, yang meyakinkan dan juga menginsafkan hati mereka sehingga mereka beroleh kebenaran di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini, tetap berbicara dan berikan kami kekuatan dan semangat daripada Tuhan supaya kami tetap memberitakan kebenaran firman-Mu sampai kali yang kedua Tuhan datang untuk menjemput umat-Mu untuk masuk dalam tempat yang istimewa yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Ini doa kami demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pujian kita. Mengaminkan firman Tuhan yang sudah diberitakan, kita memuji Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tiba saatnya kita masuk ke doa syafaat. Kita berdoa, pokok doa dari keluarga kita masing-masing di rumah. Kita doakan bersama-sama. Kemudian kita berdoa untuk pokok doa bangsa dan negara, yaitu pemerintah agar diberi hikmat untuk menemukan jalan keluar menghadapi wabah virus COVID-19. Kemudian masyarakat agar taat melakukan protokol kesehatan. Kemudian tenaga medis yang menangani pasien virus COVID-19 agar diberi kekuatan tubuh. Yang keempat, kita berdoa untuk pasien yang dicurigai dan positif terjangkit virus COVID-19. Pokok doa dari gereja, kita berdoa untuk pekerjaan seluruh jemaat agar diberkati Tuhan. Kemudian berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat. Yang ketiga, berdoa untuk mendukung dalam doa untuk Ibu Esi Maya Putri, Ibu Tia, dan Ibu Eptobing dalam kandungan dan menantikan kelahiran anak mereka. Kita berdoa juga untuk pendidikan anak-anak yang pada saat ini kita bersyukur anak-anak sudah boleh tatap muka walaupun hanya beberapa jam, mungkin hanya 2 jam satu hari, dan itu dibagi 2. Yang tadinya 20 anak satu kelas, jadi pagi masuk 10 orang dan siang jam 10 masuk 10 orang. Jadi dibagi 2. Kita bersyukur yang SMA juga seperti itu, dibuat dengan ganjil genap. Jadi bertahap, yang SMP juga seperti itu ya. Jadi kita bersyukur walaupun tidak sekondusif yang biasanya, tapi kita bisa tatap muka walaupun hanya singkat. Ya, kita biarlah anak-anak juga taat dengan peraturan kesehatan, tidak berkumpul-kumpul di sekolah, dan mereka dapat menerima pelajaran dengan singkat ini. Ya, kita berdoa juga untuk proses renovasi aula pastori GKI Karangjaya. Dana yang dibutuhkan biarlah tercukupi, dan kita berdoa juga untuk proses pembangunan rumah pendeta Pak Kaslin. Biarlah dana yang dibutuhkan, tukang yang bekerja biarlah dapat tercukupi. Kemudian kita berdoa juga untuk MPH, Sinode dalam program pelayanan dan pembangunan gedung serbaguna. Mari kita tunduk di dalam doa. Bapa di surga, kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang menghadapi wabah virus 19, biarlah Tuhan memberi jalan keluar untuk menghadapi ini Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk masyarakat agar taat melakukan protokol kesehatan, mereka hidup dalam kesehatan. Juga kami berdoa Bapa untuk para medis yang menangani pasien COVID-19, biarlah Tuhan memberi pertahanan, kesehatan, dan Tuhan melindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan Roh Kudus Tuhan Bapa.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk pasien yang dicurigai yang virus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberi kesembuhan tepat yang waktunya daripada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk program pembangunan gereja. Bila Tuhan memberkati dan menolong, khususnya untuk pastori Bapa, Tuhan mempercukupkan dana yang dibutuhkan. Tuhan memberkati semua program yang ada. Kami berdoa juga Tuhan untuk pekerjaan jemaat, Tuhan memberkati apapun yang diupayakan, biarlah Tuhan memberkati agar dapat memenuhi setiap kebutuhan hidup sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk kesehatan jemaat. Kami berdoa Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi kandungan Ibu Esi Maya Putri, Ibu Tia dan Ibu Tobing, biarlah Tuhan memberkati dalam menantikan kelahiran anak mereka. Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak didik kami, bila Tuhan memberkati mereka, walaupun tidak sekondusif mereka belajar seperti biasa, bila Tuhan menolong mereka, boleh mereka mengikuti belajar di sekolah hanya sesingkat mungkin. Tuhan melindungi mereka, menolong mereka, menjaga mereka agar mereka dapat belajar dengan singkat ini Bapa, dan dapat melanjutkan belajar juga di rumah Bapa. Tuhan memberi kepintaran, kemampuan bagi mereka dalam mengikuti belajar Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak yang merantau, baik itu yang bekerja maupun yang menuntut ilmu, biarlah Tuhan menolong dan memberkati mereka. Mereka boleh melakukan setiap aktivitas mereka dengan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk proses renovasi aula dan pastori GKI Karangjaya. Tuhan memberkati dana yang dibutuhkan yang begitu besar. Biarlah Tuhan membuka tingkap-tingkap langit untuk boleh mencukupkan dana yang dibutuhkan untuk kelanjutan ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk proses pembangunan rumah pendeta Kaslin. Tuhan memberkati para pekerja, dana yang dibutuhkan. Tuhan memberkati, mencukupkan dan dapat selesai tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk MPH Sinode dalam program pelayanan, pembangunan gedung serbaguna, biarlah Tuhan memberkati, dana yang dibutuhkan, tukang, biarlah Tuhan memberkati. Berkati semua kami dalam setiap kehidupan kami masing-masing Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan memuji Tuhan, jangan kamu khawatir, sambil kita memberikan persembahan. Di udara dipelihara, jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi, jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan minum pakai, jangan kamu khawatir. Bapa di sorga memelihara, jangan kamu khawatir burung di udara. Khawatir, burung di udara dia pelihara, jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi, jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan minum pakai, jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Kita berdoa untuk doa persembahan. Mari kita tunduk di dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih dalam persekutuan kami pada malam ini. Bila kami boleh memberi persembahan, Tuhan memberkati persembahan ini untuk memperluas pekerjaan kerajaan surga di gereja-Mu Karangjaya Bapa. Berkati
yang masih ada pada kami, berkati setiap usaha pekerjaan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan, menutup ibadah kita. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapak Ibu yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini, mari kita tundukkan kepala. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, peganglah firman Tuhan dan mari mata kita tertuju kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan Allah kita yang hidup, yang memberikan kita kemenangan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus turun menaungi memberkati jemaat sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. 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 Satu dus jenak. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.